Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya coba lanjutkan kembali ya dalam rangka upaya tadi membuat video. Mungkin ada beberapa koreksi di bagian D1 sampai D3 dan tadi mungkin ada kesalahan penyebutan, jadi koreksi komentar nanti mungkin bisa dicek ulang di bagian awal video sebelumnya. Ya, mungkin yang kriteria dari internal SPM, review internal SPM yang sudah cukup baik adalah kriteria D1 yang terkait dengan visi misi, kemudian D3 yang mahasiswa, tadi mungkin salah tulis, D2 dan juga salah penyebutan. Kemudian yang ini harusnya D5 ya, yaitu berkaitan dengan keuangan, mungkin salah tulis di D4 dan D7 di bagian penelitian. Ya, mungkin ini melengkapi penjelasan dari audio video yang disampaikan sebelumnya. Mungkin kalau ada kerancuan nanti kita coba cek di pertemuan Zoom ini ya. Nanti kita coba konfirmasi juga. Baik, kita lanjut di slide berikutnya. Nah, ini mungkin supaya lebih ringkas, supaya informasinya tidak tercecer di bagian awal dari penjelasan video D1 sampai D3 itu ada penjelasan umum berkaitan dengan file dari SPM. Jadi ini mungkin saya tunjukkan saja, kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih detail bisa ke video 1. Ini mungkin cepat saya lewat. Demikian juga ini masih sama dengan ilustrasi yang terakhir tadi. Ini juga ada yang sheet kedua selain hitung F1 yang disampaikan di dua slide sebelum ini, yaitu ada F1 ini yang di sini menunjukkan nilai dan informasi yang lebih detail terkait dengan komentar atau saran perbaikan. Kemudian terkait dengan syarat minimum, ini juga sudah dijelaskan di bagian awal dari video 1. Baik, saya cepat lagi ke kriteria berikutnya. Nah, di kriteria D4 mungkin kita coba highlight yang terutama bagian yang mungkin akan ada perbaikan, ya itu tuh di bagian ini ya. Selebihnya mungkin yang lain nilainya sepertinya cukup bagus, sudah 4,0, tapi ini berkaitan dengan EWMP. Nah, sepertinya juga tim sudah berdiskusi juga dengan Kang Andri kemarin dan mungkin sudah ada solusi. Nah, kita coba dengarkan juga nanti konfirmasinya dan juga mungkin ada masukan nanti hari Senin, siapa tahu untuk perbaikan ini. Jadi ini berkaitan dengan data ya, data yang ada di tabel. Nah, ini mungkin perlu penjumlahan tetapi sepertinya Excel-nya di-protect begitu ya. Nah, mungkin kita bisa jawab di dokumen LKPS yang Word. Nah, mungkin itu bisa kita lakukan. Datanya bisa ditulis di situ dan diberi analisis atau komentar. Mungkin itu salah satu solusinya kalau misalkan di Excel belum bisa. Dan mungkin kualifikasi laboran ya. Di sini secara umum kualifikasi dan kecukupan ada satu orang itu dinilai 3,0. Nah, mungkin perlu kelengkapan deskripsi ya, meskipun di data tabelnya seperti ini. Atau mungkin nanti kita bisa dengarkan masukan dari Pak Fatkan atau Kaprodi ya. Jadi bisa jadi kita memberikan deskripsi tambahan berupa untuk keperluan laboran. Itu kemarin di bagian ASIIN juga diberikan saran, ada beberapa yang bisa dihandle atau ditangani langsung oleh dosen dan juga mungkin ada peran dari tendik yang lain, meskipun bukan sebagai laboran tapi ditempatkan pada bagian-bagian tertentu, misalkan membantu pada pelaksanaan kuliah lapangan dan praktikum yang lainnya. Mungkin itu bisa menjadi penjelasan untuk kualifikasi dan kecukupan dari data di tenaga kependidikan. Nah, ini mungkin di highlight ini terkait dengan poin yang tadi ya, terutama di sheet yang F1. Nah, ya, ini mudah-mudahan nanti akan ada solusi terkait dengan peningkatan nilai yang di bagian ini. Oke, mungkin yang tadi yang di bagian 3,0 terkait yang mungkin ada di bagian bawah, ini mungkin tidak di screenshot. Kita coba lanjut ke kriteria berikutnya.
Nah, di kriteria D5 di bagian keuangan rasanya nilainya sudah cukup baik semua, tapi saya kemarin mungkin ada beberapa komentar yang mungkin bisa dibantu untuk diperbaiki. Jadi rasanya hampir semuanya nilainya sudah di atas 4,0. Nah, tetapi dari dokumen terbaru yang final draft kemarin pada saat melakukan editing, saya masih menemukan dua catatan. Yang pertama terkait dengan gambar ini, mungkin posisinya masih belum rapi, jadi mungkin di sini tuh ada celah untuk gambar, tapi dari sisi wrapping gambarnya ini masih belum rapi, dan kemudian ada beberapa hal yang masih di stabilo berkaitan dengan lampiran. Jadi mungkin lampiran yang penomorannya belum sesuai bisa di delete. Jadi mungkin komentarnya untuk D5 ini mungkin seperti itu, karena yang lainnya mungkin dari sisi penilaian itu kan menggunakan data yang ada ya, data tabel yang ada begitulah, dan itu datanya dari fakultas rasanya sudah cukup baik. Terus kemudian mungkin waktu itu yang dinilai pada dokumen tanggal 28 itu datanya belum pas ya, tapi kan kemarin kita coba koreksi sepertinya sudah diperbaiki. Nah, artinya mungkin ada faktor terburu-buru dari penilaian dari asesor, yaitu menjadi catatan. Asalkan datanya lengkap mungkin sudah dianggap memenuhi, tapi terkait dengan isinya mungkin nanti bisa dicek kembali demi sempurnanya atau ya sempurnanya dokumen yang coba disusun oleh kita, oleh tim. Oke, itu kriteria D5 ilustrasinya seperti itu. Kita konfirmasi lagi nanti, atau mungkin nanti ada banyak masukan juga hari Senin. Kita coba dengarkan nanti. Selanjutnya di kriteria D6. Nah, ini rasanya cukup beberapa yang dibuat di screenshot. Nah, mungkin ini nanti mungkin perlu bantuan atau tim yang lain bisa memberikan saran untuk perbaikannya, dan mudah-mudahan ada waktu yang cukup untuk perbaikan. Nah, mungkin di sini fokus dari angka atau penilaian 2, apa yang di bawah 3,0 itu menjadi fokus, tapi kalau misalkan masih ada celah yang bisa diperbaiki di atas 3,0 itu juga rasanya menjadi bagian yang baik kalau kita bisa lakukan. Nah, di kriteria D6 ini berkaitan dengan pendidikan. Jadi ya, ini mungkin komentar yang mungkin bisa ditambahkan terkait dengan narasinya. Sangat baik keterlibatan pemangku kepentingan, namun advisory board belum terlihat kapan terakhir melakukan review atas rekomendasi. Sudah berapa kali siklus PDCA dari advisory board atau stakeholder untuk review. Jadi mungkin waktu dulu itu pada saat kita menyusun ISK, saya coba mengundang beberapa reviewer itu dalam beberapa jadwal ya. Itu mungkin kita bisa tunjukkan tanggalnya, dan kita setidaknya bisa menjawab terkait dengan komentar ini, meskipun ya terkait dengan kapan begitu ya. Ya, kita berharap dengan adanya jadwal yang berbeda-beda itu setidaknya bisa terlihat juga terkait dengan siklusnya. Kalau misalkan itu menjadi bagian apa cara kita menjawab. Meskipun pada kenyataannya ke depan itu menjadi saran atau ya tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Prodi untuk mengundang advisory board dan menindaklanjuti yang sudah didiskusikan sebelumnya. Oke, itu catatan. Nah, selanjutnya komentarnya di bagian ini dari LED Section 6 sudah menyampaikan kesesuaian kurikulum dengan jenjang KKNI atau SKKNI. Dari 3 opsi dan peta jalan opsi disarankan perlu eksplisit CPL terhadap KKNI, belum terlihat diferensiasi CPMK untuk 3 opsi atau TA untuk 3 opsi. Jadi mungkin mata kuliah yang 3 opsi itu perlu ditambahkan narasi, mungkin bisa minta bantuan dari Kang Andri, terutama yang kemarin di bagian kurikulum S2 untuk menambahkan narasi ini. Nanti silahkan diskusi. Dan selanjutnya kita coba masuk ke kemarin mungkin komentar sedikit di bagian ini, mungkin terutama berkaitan dengan pilihan ya, mata kuliah pilihan ya, terutama di 3 jalur opsinya itu. Oke. Karena mungkin dari peta jalannya kalau ada 3 opsi itu mungkin juga bisa disampaikan juga. Komentar selanjutnya ini ada struktur kurikulum telah dipetakan pada gambar ini, namun tesis belum terlihat diferensiasi dari opsi.
hanya mata kuliah pilihan saja yang berbeda. Ini tanda tanya, berarti ini mungkin kita perlu jelaskan dalam bentuk narasi, apakah seperti itu. Nah, ya kita yang berbeda terutama di mata kuliah pilihan wajib opsinya itu. Mata kuliah pilihan opsi dari Master Geofisika. Kemudian di slide ini, ya ini ada beberapa saran. Disarankan dokumentasi secara online dan offline dalam bentuk audio visual belum diberikan. Nah, mungkin ya bisa dalam bentuk visual ya. Kalau misalnya ada dalam bentuk interaksi antara dosen dan atau misalkan gambar begitu ya, atau ya pertemuan diundang begitu ya. Mungkin datanya tahun 2018, 2019 dan 2020 atau 2019, 2020 dan 2021. Kemudian ya ini mungkin yang belum ada, mungkin ini seharusnya secara sistem jadi masukan buat program studi untuk melakukan perbaikan berkaitan dengan research based education, industri atau field based education. Ini sangat lengkap komentarnya. Info teaching factory belum tersedia. Nah ini mungkin siapa tahu memang kita belum ya, tapi kalau misalnya ada ini akan lebih baik. Untuk yang nilainya 3,0 di sini juga ada komentar menyampaikan rekap penilaian pembelajaran namun kurang dielaborasi secara eksplisit pelaksanaan 5 prinsip penilaian seperti ini: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan di LKPPS. Nah, diberikan penjelasan ada portofolio di LED ya, mungkin beliau mengharapkan ada penjelasan di LKPPS ya. Mungkin ya ada sedikit begitu ya di file Word-nya. Oke, itu sarannya. Nah, selanjutnya telah menyampaikan rekap capaian pembelajaran namun kurang dielaborasi teknik dan instrumen penilaian. Dari sisi teknik penilaian seperti observasi, partisipasi untuk kerja dan seterusnya di LKPPS, tapi dijelaskan di LED. Jadi mungkin ini catatannya adalah narasi di LKPPS ya. Baik, kemudian yaitu komentar dari review SPM terkait dengan saran-saran yang mungkin masih bisa kita lakukan sebelum disubmit ke lab teknik ya. Terus kemudian menyampaikan rekap pelaksanaan penilaian namun kurang dielaborasi secara kontrak rencana penilaian dan seterusnya. Diberikan penjelasan sejumlah portofolio mata kuliah di LKPPS. Secara implisit ada bukti sahih dalam LED pelaksanaan penilaian yang komprehensif. Ini ada secara implisit, tapi mungkin kalau bisa eksplisit akan lebih baik. Ini mungkin ada 7 ya. Saya nggak tahu ini apakah bisa dilakukan untuk saran-saran yang ini, karena ini nilainya mungkin masih 3,0 dan ini mungkin berharap kita bisa lebih baik begitu ya. Ya, kemudian kalau dirangkum dalam bentuk sheet yang F1 ini ada beberapa saran tambahan, silahkan nanti dicek hasil resumenya. Ini selanjutnya yang 3,0 tadi juga. Oke, nah yang kriteria D7 mungkin saya coba buat di segmen video berikutnya. Oke, mungkin itu tadi yang kriteria D4, D5, dan D6. Oke, terima kasih.